Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Andrian Juliusha Putra, kelas 12/4, absen 4. Di sini saya akan menjelaskan makna dari lukisan saya. Yang pertama yaitu lukisan saya ini memiliki aliran ekspresionisme. Kenapa termasuk aliran ekspresionisme? Dikarenakan saya ingin menggambarkan suatu kenyataan menggunakan efek-efek emosional seperti apa yang saya lukiskan saat ini. Selain itu, pada lukisan saya ini terdapat tema, yaitu tema kelestarian alam, di mana dapat dilihat dari lukisan saya yaitu menggambarkan suatu pemandangan di tepian pantai yang menghadap laut lepas, dan terdapat 6 buah pohon kelapa di tepi kanan dan kirinya. Ini menggambarkan bahwa betapa mirisnya kekayaan atau kelestarian alam yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan setelah menonton video ini masyarakat sadar atas kelestarian alam yang ada di Indonesia. Makna yang pertama yaitu mengapa saya mengambil background di tepian pantai. Dikarenakan pantai identik dengan luas atau lautan yang luas, sehingga diharapkan pikiran masyarakat itu terbuka luas, sehingga bisa melihat bagaimana dampak-dampak negatif tentang penebangan pohon atau perburuan liar, sehingga masyarakat terbuka sehingga sadar atas dampak negatif dari apa yang mereka lakukan selama ini. Makna yang kedua, mengapa saya mengambil latar waktu pada pagi hari? Dikarenakan pagi hari itu identik dengan permulaan atau mulainya suatu hari. Nah, diharapkan dengan makna ini masyarakat mulai sadar atas apa yang mereka lakukan, yaitu semisal menebang hutan tadi, terus memburu hewan-hewan secara liar, sehingga mereka harus memulai dengan sadar dan memperbaiki semuanya. Makna yang ketiga, mengapa saya menggambarkan pohon kelapa? Dikarenakan pohon kelapa ini adalah pohon berjuta manfaat, sehingga diharapkan masyarakat mampu bermanfaat antar sesamanya dan menjaga lingkungan serta alam yang ada di negara ini, yaitu dengan cara saling mengingatkan satu dengan lainnya tentang apa itu dampak negatif dari kerusakan alam, sehingga mereka akan nantinya tersadar atas kelestarian alam, sehingga dampak-dampak negatif ini dapat ditanggulangi. Makna yang keempat, mengapa saya menggambarkan pohon kelapa berbeda dengan pohon kelapa pada umumnya, yaitu terletak pada batangnya. Batangnya cenderung lebih ramping dan tinggi. Ini memiliki makna, yaitu yang pertama, mengapa memiliki batang yang tinggi. Batang yang tinggi ini sering kita sama dengan motivasi yang tinggi. Maksudnya, jika pada pohon kelapa ini memiliki buah kelapa atau buah kelapa ini sering disebut dengan hasil, maka jika ingin meraih buah kelapa itu diperlukan tenaga yang ekstra untuk mencapainya. Jika pohon itu tinggi, maka dengan usaha yang keras itu tidak cukup jika tidak ditemani dengan motivasi yang tinggi, sehingga hal ini berbanding lurus antara ketinggian sebuah pohon dan motivasi yang tinggi. Dikarenakan jika kita ingin meraih suatu hasil atau suatu keinginan, kita harus memiliki tekad yang kuat atau perjuangan yang besar, dan perjuangan yang besar itu harus diikuti dengan motivasi yang tinggi. Yang kedua, mengapa saya menggambarkan batangnya ini ramping? Yaitu bermakna bahwa jika pohon ini memiliki batang yang ramping serta tinggi, jika terkena tiupan angin, maka dengan mudahnya akan roboh ke tanah. Namun
Berbeda dengan pohon ini yang tetap tegak walaupun berada di tepian pantai yang identik dengan angin yang sangat kencang. Ini berarti bahwa kita harus memiliki tekad yang teguh sehingga kita nantinya tidak akan jatuh. Hindari stigma-stigma atau doktrin-doktrin negatif tentang hal-hal yang berbau dengan pengrusakan alam, sehingga nantinya alam akan terjaga dan masyarakat nantinya akan teguh pada pendiriannya dan akan melestarikan alam dengan sendirinya. Makna yang kelima sekaligus makna penutup atau makna yang mendasari makna-makna sebelumnya, yaitu mengapa saya menggambar awan. Awan sendiri identik dengan impian atau keinginan atau harapan untuk mencapai sesuatu. Nah, dalam konteks ini yaitu adalah harapan masyarakat untuk bisa berubah atau untuk bisa menjaga kelestarian alam di sekitarnya, yaitu dengan menjalankan 4 poin yang ada di atas tadi. Yaitu yang pertama, masyarakat harus terbuka akan dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh kerusakan alam. Yang kedua, yaitu masyarakat harus memulai hidup baru, yaitu dengan melestarikan lingkungan agar dampak-dampak negatif itu bisa ditanggulangi. Yang ketiga, yaitu masyarakat harus bermanfaat antar sesamanya, yaitu saling mengingatkan tentang apa pentingnya kelestarian alam. Yang keempat, yaitu adalah masyarakat harus mempunyai motivasi tinggi dan tetap teguh pada pendiriannya untuk melestarikan alam. Jika tidak mau alam merusak kita, maka rawatlah alam tersebut. Sekian, saya Andrea Juru Saputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.